Ya. Waria nau'ani, ria itu dua macam. Apa yang pertama? Mentaati Allah karena manusia. Yang kedua, al-turid dan nas warabban nas. Ria yang kedua itu orang yang ibadah karena manusia dan Tuhannya manusia. Kedua-duanya muhitun lil amal, dapat merusak amal kita. Maka Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu perbuatan harus disertakan dengan niat. Betul nggak? Nenek zaman sekarang mainannya HP. Betul. Apalagi sekarang dunia TikTok, masya Allah, nggak anak, nggak emak, nggak laki, nenek-nenek sampai hati-hati ikut main TikTok. Ada boleh di TikTok nenek-nenek pakai ikutan doang joget. Jadi juga najis lalala, nggak mau mampus besok. Ya amit dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu nungguin lagi. Sedang dulu. Lagi khusyuk batin. Al-Mukarramun, segenap para alim, para ulama, wabil khusus tuan rumah yang sama-sama kita hormati, Bapak Jindang beserta ibu dan keluarga. Yang terhormat Alhamdulillah Ustaz Asep Lebih Farhan Mukarram Ustaz Firman, kedua qori kita, juga yang sama-sama kita hormati para sesepuh, finispu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Tim hadrah yang saya banggakan, semoga insya Allah selalu mengudara banyak panggilan. Jadi tim hadrah yang terkenal dari dunia sampai akhirat, masuk surga sama hadrah-hadrahnya.
Juga yang sangat saya sayangi Ibu Dr. Hajaris Damayanti, bini saya itu mah. Dan para ikan julung-julung, ikan julung-julung dinding ya, manis ya, yang rapi ya, biar jadi kiai ya, jadi kiai ya kalana, kemana-mana nggak pakai celana. Para bapak dan ibu juga Anda Ustaz Zaki Mahbub, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam ini hadir kita dalam acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW dengan tema menjadikan anak sebagai generasi qurrata a'yun yang sukses dunia dan akhirat. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia dan seluruh warga masyarakat kampung apa namanya ini? Kampung Tengah. Ini kampung paling bagus karena memang agama mengajarkan sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengahnya. Kenapa ketawa ini? Bro, sebaik-baik perkara yang tengah-tengahnya. Bro, apa? Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah tengah-tengah. Terlalu tinggi jangan, terlalu pendek, terlalu gembrot, terlalu kurus, terlalu gede, terlalu kecil, terlalu alhamdulillah. Mudah-mudahan kita malam ini dapat barokah dari Allah. Dan tentunya berharap selesai peringatan Maulid, insya Allah iman kita semakin bertambah, kecintaan kita kepada Nabi semakin meningkat, dan semoga ibadah makin istiqomah, insya Allah masuk surga semua. Ibu pengen masuk surga, Bu? Ibu pengen masuk surga? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Gua nggak nanya lu tong, gua nanya malu. Aku diam dulu. Malu yang gua tanya, lu diam ya. Ya. Bu, pengen masuk surga, Bu? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Orang kata lu diam. Alhamdulillah, ada yang masuk surga pengen masuk sendiri, ada yang pengen dimasukin. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan calon-calon surga semua. Alhamdulillah, insya. Hadirin jamaah sekalian, ibu, ibu dari kemarin udah kagak sabar ya pengen acara Maulid ya. Ibu pengen ketemu saya ya. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah kita telah berjanji kita jumpa di sini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ke sini niatnya ikhlas, ya Bu. Apa? Sebab kalau sesuatu perbuatan tanpa didasari niat yang ikhlas itu dianggap sebagai riya. Apa? Riya. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Jadi apa itu definisi ikhlas?
an turidaku bi ta'atihi wala turidu siwa. Jadi ikhlas itu kita mentaati Allah, segala ketaatan kita hanya karena Allah dan tidak berkehendak kepada selain Allah. Kalau ria itu nau'ani, waria nau'ani. Ria itu dua macam. Apa bu? Bu? Apa bu? Ria dua macam. Apa bu? Ya. Ini ibu sebenarnya dengerin sama aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Ibu jujur jawab, aku tanya, jangan ada dusta. Wajah aku tampan nggak? Makasih. Alhamdulillah. Ya. Waria nau'ani. Ria itu dua macam. Apa yang pertama? Bu, mentaati Allah karena manusia. Yang kedua, al-qurid dan nas warabban nas. Ria yang kedua itu orang yang ibadah karena manusia dan Tuhannya manusia. Kedua-duanya muhitun lil amal, dapat merusak amal kita. Maka Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu perbuatan harus disertakan dengan niat. Tadi ibu dari rumah niat kemari karena apa? Karena apa? Karena Allah. Ada yang kepaksa enggak? Ada yang kepaksa enggak? Jadi karena Allah itu niat kita. Maka niat ini merupakan titik tolak permulaan dalam segala amal, perbuatan, perjuangan dan lain-lain. Semuanya dasari perbuatan kita apapun niatnya karena Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Makanya dalam sholat kita kan kadang-kadang baca doa iftitah ya Bu ya. Kita ikrar, apa ikrar kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Artinya? Apa semangat banget bacanya, artinya pada melegabai. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku semua karena Allah. Sholatnya karena Allah, ibadah haji karena Allah, pergi umrah karena Allah, baca Quran karena Allah, sedekahnya karena Allah, mencari nafkah karena Allah, dagangnya karena Allah, nyuci baju suami karena Allah, masakin lagi karena Allah, nyusuin lagi karena Allah. Jawab. Maksudnya bikinin lagi susu karena ibu laki mau berangkat kerja, sebelum berangkat kerja ibu bikin lagi susu, niatnya karena kalau memang kedoyanannya susu, kalau nggak doyan nyusu bikinin kopi, niatnya karena Allah. Jangan pakai lagi teriak-teriak kopi susu, ya, jangan. Kalau udah tahu kesukaan laki apa, bikinin. Nggak doyan ngopi, nggak doyan susu, lah berarti doyannya air putih. Bikinin air putih. Walau segelas itu nyiapin air putih buat laki, pahalanya luar biasa. Lebih baik daripada puasa setahun cuman air putih doang. Besok laki pulang kerja, ibu jangan bikinin air putih cuman segelas, galon bawa. Laki masuk duduk, bang, galon bang. Minum bang, habisin, mampus tuh laki. Kelolodan. Ya Bu,
Semua niatin karena Gusti. Ibu masakin laki niatnya karena Allah. Nanti masakan dimakan suami sama anak. Itu pahalanya luar biasa, 2000 kebajikan. Ibu udah pergi haji belum? Ibu mau naik haji nggak? Udah gak duitnya? Nah, ngomong loh. Berbayarnya bagi berangkat. Bagi gak duit. Ibu yang belum naik haji, saya doain biar dapat rezeki naik haji. Bapak-bapak yang belum naik haji, saya doain ntar malam biar pada naik semua. Tak lu mana gimana kita? Urusan itu enggak ini. Udah kecampur. Gimana kek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu dandan mempercantik diri, berhias pakai bedak segala rupa. Niatnya buat suami yang hijau, yang putih, yang coklat ada udah kayak lengkapan yang listrik. Itu pahalanya gede bola. Zaman sekarang kebanyakan gini-gini dandan buatan buat laki orang. Itu namanya gini sambar geledek. Bu, astag. Emang kadang-kadang begitu perempuan mah udah cakep-cakep dandan, bukan niat buat suami, buat laki orang. Udah dandan rapi-rapi dia selfie. Tentang patah tadi lagi foto najis terlala. Astaga. Pasang depet. Kadang-kadang bukan cuma foto yang dipasang, curhat di medsos. Gede sama laki ditulis laki PA. Laki baca apa laki gini sebegede. Ya. Astaga. Naon dibilangin. Bu, kitanya orang tua sekarang untuk menciptakan generasi anak-anak yang menjadi qurratu a'yun itu rada-rada ribet, rada-rada susah. Kenapa? Ini zaman teknologi makin canggih, zaman semakin modernisasi. Apalagi dunia medsos sudah membuat anak-anak kita terkontaminasi iman dan akhlaknya. Betul apa enggak? Coba perhatiin anak-anak kita yang kecil udah pada pintar main HP. Emang apa? Emaknya juga bego. Iya, emaknya bego. Loh. Anak sekarang masih kecil udah pada pintar main HP. Kadang-kadang kalau udah asik main HP dipanggil dia kagak nyaut. Apalagi yang udah gedean dikit, kadang-kadang Masya Allah terlena dengan game online. Welcome to Mobile Legends Geng. Double kill, triple kill, second victory, first blow on. Emang gara-gara HP anak dia blow on. Lebihnya di blow on gara-gara ganggan. Betul. Emang HP bu jadi set, HP bisa jadi set, sampai setannya ikut main HP. Ansip lewat, kober, dilihat perempuan duduk di atas kuburan dari main HP. Rambutnya dilihat panjang, bajunya putih, ansipnya teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam gak ada sinyal. Ini setan zaman now. Astaga. Emang sekarang beda sama dulu, betul nggak? Coba nenek-nenek zaman dulu mainannya tasbih, betul nggak? Nenek zaman sekarang mainannya HP, betul? Apalagi sekarang dunia TikTok, Masya Allah, nggak anak, nggak emak, nggak laki, sampai nenek-nenek sampai hati-hati ikut main TikTok. Ada gue liat di TikTok nenek-nenek pakai kutang doang joget. Jadi dua najis, lalala nggak mau mampus besok. Yang amit dah. Kalau yang cakep sih kita lihat mendingan. Iya. Lu udah nenek-nenek gak kisut, keriput. Ya. Apa enaknya dilihat? Kalau yang muda-muda sih main TikTok, resep juga lihat. Gua lihat juga lagi. Buat bahan. Bu. Sampai mana tadi ceramah? Ibu, didengerin.
Ibu-ibu yang udah terlanjur main TikTok, apalagi goyang-goyang pakaian seronok, ambil tarik tuh TikToknya. Kenapa? Nanti kalau masih ada ibu mati, itu ngalir dosa jariah ke makam ibu selama ibu masih ada di TikTok. Dilihat jutaan mata laki-laki. Astaga. Apalagi yang pakai auratnya di ablak mah. Tendanya. Iya nggak? Iya nggak? Asal ibu tahu nanti ada siksa di neraka buat istri. Ada yang istri ditarik rambutnya oleh Allah, siksanya sampai tercecer otaknya. Siapa itu? Istri dan perempuan yang selama hidup di dunia nggak pernah tutup aurat. Kemana-mana auratnya ngablak. Kemana-mana auratnya ngablak. Kadang-kadang kita orang laki keder, kita habis sholat dikit keluar rumah, depan paha, sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada. Perempuan sekarang kagak tahu malu, nggak punya akhlak. Kita kan orang laki bingung, Pak. Kita lihat dosa, nggak dilihat. Bukajir. Siapa yang ngajarin lu? Dilihat dosa, nggak dilihat. Barang bagus. Dilihat juga kita. Astaga. Ada lagi perempuan yang digantung pakai susuknya. Siapa itu? Itu perempuan, Bu, yang memperlihatkan aurat tubuhnya kepada orang laki yang bukan mahramnya. Naudzubillah. Ada lagi perempuan disiksa, dimasukin dari kemaluannya kala jengking sampai habis tercecer itu isi perutnya. Itu perempuan yang suka menggobral kehormatannya alias jablay. Astaga. Ibu tahu jablay? Saudaranya dongdot. Ibu tahu dongdot nggak? Kalau digendong bareng ngedot. Astaga. Allah. Ibu. Ayo menciptakan generasi yang soleh, anak yang menjadi sedap dipandang mata, anak yang berkarakter, anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu berangkat dimulai dari diri kita dulu sebagai orang. Sebab anak bagaimana orang, rakyat bagaimana pemimpin, murid bagaimana guru, anak bagaimana orang. Bapak kampret, anak kalong, bapak nyopet, anak tukang nyolong. Betul. Rakyat bagaimana pemimpin? Betul tidak? Makanya sekarang jangan sampai kita salah lagi pilih pemimpin. Indonesia harus berubah. Jangan sampai negara kita NKRI ini dikuasai oleh orang-orang komunis. Betul tidak? NKRI harga mati. Setuju? Jangan sampai kita ditindas dan dijual ini lagi, dijajah lagi oleh asing dan asing. Betul. Mudah-mudahan Allah turunkan pemimpin yang iman takwa. Amin ya Rabbal. Insya. Makanya malam ini kita bercermin kepada Rasulullah, di mana Rasul pemimpin yang luar biasa, sukses dakwahnya. Apa yang dijadikan modal? Akhlak. Rasulullah sukses memimpin karena punya kriteria kepemimpinan. Apa yang pertama? Sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat patron. Nah, sidik selalu berada di dalam kejujuran dan kebenaran. Amanah tidak pernah menyanyiakan amanah. Betul nggak? Karena kepemimpinan itu adalah amanah. Sekarang ini jabatan disalahgunakan. Betul? Dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, sehingga kadang-kadang orang rela keluar duit miliaran demi sebuah jabatan. Betul atau tidak? Rasulullah sukses dalam dakwah, membawa risalah agama, menyampaikan risalah agama. Sukses dakwahnya. Apa yang dijadikan modal kesuksesannya? Pertama, akhlak. Kenapa, Bu? Akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Di negara kita bukan gak ada orang pintar jutaan, tapi pintar keblinger. Betul nggak? Banyak yang pintar, akhlaknya bejat. Makanya negara rusak, agama rusak, ekonomi rusak, budaya rusak, rakyat ditindas. Ini karena cuma pintar, nggak punya akhlaknya bejat. Betul, pintar jadi kebling. Betul nggak tidak? Bu, maka supaya anak
anak kita menjadi anak yang indah akhlaknya, sedap dipandang mata perbuatannya. Tanamkan akhlak, tanamkan iman, ajarkan cinta kepada Allah Tuhannya, tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad, Rasul Nabi akhir zaman. Sebab anak sekarang yang diidolain bukannya Nabi, artis, bintang-bintang film Korea, apa betul apa kagak? Ya Allah, kalau udah lihat TV nonton bintang film Korea, ya Allah ganteng, ya Allah ganteng. Yang hampir diidolain mati gak bisa ngasih syafaat. Idolain ulama, nanti mati kumpul sama ulama. Betul? Ini artis diidolain. Bu, cinta sama Nabi satu-satunya Nabi yang bisa memberi kita syafaat. Apa Bu? Apa artinya syafaat? Bu, syafaat itu artinya memberikan pertolongan kebaikan untuk orang. Nanti Nabi yang bisa memberi kita syafaat pada saat kita semuanya kumpul di padang mahsyar setelah bangkit dari kubur. Nanti semua kita kan pasti bakal mati. Ibu-ibu mati. Bu, bapak-bapak, wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa, Pak Presiden, Bapak Raden, Pak Gubernur, tukang bubur, Pak Insinyur, tukang sayur, wali kota, tukang paya, Pak Bupati, tukang patri, Pak Polisi, tukang prasi, Bapak Camat, tukang tomat, Bapak Lurah, wakil lurah, Bapak RW. RW ada nggak RW? Bapak RW, bantuan. Bapak RW, tukang kue. Bapak RT, tukang netek. Ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru, tim hadroh, jaga tingkir, belakangan. Jagoan nanti belakangan lah. Nggak ada jagoan mati duluan. Tapi mati belakang ribet juga gua. Siapa yang mandi, siapa yang gotong. Ulok jalan dewek. Nggak, hampir dong. Ibu, setelah mati nanti, Bu, ketika tiupan malaikat Israfil sangkakalanya yang kedua berkumandang, dibangkitkan kita dari kubur kita, betul? Ketika itu ada yang dibangkitkan dari kubur, dikecilkan oleh Allah seperti seekor semut yang sedang berada di tengah-tengah orang yang besar. Siapa itu? Itu orang yang dulu di dunia merasa besar dengan kesombongannya. Astagfirullah. Ada nggak orang sombong? Ada nggak? Di mana? Astagfirullah. Sombong itu pakaian Allah, nggak pantas dipakai oleh kita, betul? Sombong pelopor utamanya iblis laknatullah, betul? Yang ditularkan sifat sombong ini kepada semua anak cucu Nabi Adam. Ada penguasa yang sombong, ada nggak? Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun? Ya, kenal dari mana lu? Nggak kenal. Bu, kenal Fir'aun? Dari Al-Quran kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sejarah buat Fir'aun sampai mayatnya dimumikan untuk jadi pelajaran bagaimana kesombongan Fir'aun. Sesombong-sombongnya Fir'aun betul? Jadi kalau ada orang di kampung kita dia ngaku jagoan, preman, sombong, biarin, ntar dia mampus. Betul kagak?
Fir'aun hebat ngaku Tuhan. Hebatnya Fir'aun didoain Nabi Musa 40 tahun nggak ngapa-ngapa. Hebatnya Fir'aun selama hidup nggak pernah sakit. Mau sakit ringan, apalagi sakit berat nggak pernah. Sakit ringan kali kagak, gudik, gatal, bisul kagak. Bu, apalagi sakit berat kayak stroke nggak pernah. Nggak pernah sakit ya. Stroke sakit berat. Stroke sakit berat. Gimana nggak berat? Setengah truk aja berat. Ya kan stroke sakit berat, Bu. Betul nggak? Jangankan stroke, setengah truk deh berat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ibu, itu orang-orang yang dibangkitkan dari kubur, dikecilkan seperti seekor semut. Makanya nanti Allah berkata, aina mutakabbirun, mana orang-orang yang dulu sombong di dunia? Nggak ada yang berani jawab. Bu, ada yang bangkit dari kubur, dibutakan matanya. Lima asyartani a'ma, kenapa ya Rabb kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Waktu kuntu basira, padahal dulu di dunia kagak buta. Bu, dikasih mata oleh Allah bisa lihat, tapi nggak lihat kebesaran Allah. Ada nggak? Suami berjuang cari nafkah, betul nggak? Tapi jangan lupa para suami sebelum berangkat berjuang mencari nafkah, ada waktu subuh setengah 7 itu sholat isra 2 rakaat pembuka dunia. Jam 7 masuk sholat duha berangkat. Kalau suami nggak sempat sholat nanti di kantor. Kalau di kantor juga sibuk, istri yang doain suami masuk kamar sebelum Ibu, itu suami mau berangkat kerja, dampingin suami, anterin sampai depan pintu rumah. Biasa ibu-ibu mandi pagi, dandan yang rapi. Sebelum suami berangkat kerja, ibu dandan, pakai baju yang rada-rada pantas, di depan kaca, ibu ngacak dulu. Baju udah kelihatan pantas, jangan lupa bedak. Bedak udah, merah, kuning, putih, coklat, hijau ada, lipstick. Baju udah rapi, bedak udah, lipstick udah, jangan lupa ketek. Habis, ganti yang baru. Habis lagi. Minyak udah, laki pamit kagak jadi berangkat kerja. Kenapa? Mabok. Ibu, udah rapi, laki pamit, tarik tangannya, cium. Bagaikan mencium Hajar Aswad. Bu, jangan bosan-bosan nyium tangan suami. Ciumin, pengen dapat pahala Hajar Aswad. Laki bari ngapain kayak tarik cium. Ibu ngapain cium? Hajar Aswad bang. Loh, ini kadang-kadang jadi bini bego. Cium tangan laki setahun 2 kali. BPT ada, itu kayak kalkutan diganti. Najis salah. Ciumin tangan laki, pahala Hajar Aswad. Laki udah cium tangannya, cium keningnya bini, sama seperti mencium Hajar Aswad. Makanya abang syukur yang punya bini jidatnya hitam, itu Hajar Aswad. Ciumin tiap hari. Ya bu ya bu, udah cium tangan, lepas. Kepergian suami dalam jihad mencari nafkah dalam ridha Allah. Jangan suudzon, husnudzon sama Allah. Bu, doakan pelati. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Semoga tiada aral melintang, bermacam-macam godaan syaitan. Restu cintaku untukmu, oh pujaan. Udah didoain. Habis didoain, baru ibu nitip pesan, aku tidak minta. Dengerin dong. Begini nih. Gak jauh dari orang lain, lebih mana?
Maka abang kemana aja ingat begini mana bikinin beliin oleh-oleh ya. Ingat begini kutangnya putus sama beli ganti. Kalian tukang beli pakai remote kalau perlu. Iya beli. Nah, kalau pakai remote enak. Aku kan biasa. Hancur nih sama. Ada tutang-tutang. Remote tuh Bu, aku tidak minta emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawakan aku uang. Lah emang itu penting Bu? Benar nggak? Jadi pentingan laki sama uang. Allah lagi. Ya Allah. Kita bergendeng. Wah, emang ibu mau duitnya laki nyampe 200 juta, lakinya mati, emang mau? Jadi pentingan mana? Laki sama duit? Masa? Emang itu duit, Ban? Saya ibu datang kemari diundang silaturahim. Saya cuma pengen mengharap doa. Gue ngomong sama tabitan. Jalan lo. Dan saya pun. Gue minta doa di sini. Duit mah belakangan, gak usah sepikirin yang mikirin panitia. Oh ini berapa ini? Jangan sampai kurang 5 juta ini. Mahal ini ceramah, buset ya. Nyanyi ada, ngaji ada, lah mahal ini. Kalau pakai banyak-banyak, undang 5 juta udah cukup kok, girang udah. Oh siapa yang nolak, ntar lupa lagi. Bu, laki berangkat. Ibu udah dandan, dicium tangannya. Ibu wajahnya cantik, menawan, rupawan. Laki keingetan, insya. Pulang kerja, laki nyampe rumah, sambut lagi ibu dandannya. Ini kadang-kadang jadi bini kagak tahu diri. Dari laki berangkat sampai pulang, iya, baunya 7 rupa. Astagfirullah, amit-amit dah. Bu, laki udah pulang, sambut lagi, cium tangan. Begitu masuk, gandeng. Jangan masuk kamar, dudukin dulu di sofa. Ibu dampingin, tanya bagaimana Pak kerjaannya. Alhamdulillah mama lancar. Tuh enak nggak? Papa capek. Mau pijitin nggak? Iya pijitin, dia relax dikit. Papa mau minum apa? Air putih udah kembung. Kopi Pak udah 3 gelas. Papa mau apa? Susu sama batok-batoknya. Bawa masuk kamar. Stres hilang, pegel hilang. Gua jamin. Nah gua begitu. Ya Bu. Iya insya. Stresnya hilang Bu kalau kasih susu ke laki. Sebab memang kedoyan laki susu Bu. Makanya ibu yang punya anak, anaknya itu 2 tahun sempurnain susuannya. Setelah 2 tahun disapi tuh anak. Yang khusus disapi cuma bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki mah nggak khusus kudu disapi. Sebab kenapa? Dari bayi sampai berjenggot emang masih doyan susu. Gua kata dia bener ini mah. Bener ini mah. Bu. Ayo terusin lagi. Sampai mana tadi ceramah? Susu. Masa. Bu. Kumpul di padang mahsyar. Kata Nabi Yusarun Nasyomar Kiamah, dikumpulkan di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Macam-macam keadaan orang ketika bangkit dari kubur. Waktu kita dikumpulkan, kita berdiri di padang mahsyar. Lama berdiri Bu. Orang kafir 50.000 tahun, orang beriman mah alhamdulillah nggak tapi lama, cuma setengah hari dari Johor sampai asar. Cuman kan lama juga karena perbandingan hari di dunia dengan di akhirat. 1 hari dunia, 1000 tahun di akhirat. Jadi kita diri di padang mahsyar itu setengah hari 500 tahun. Lah lama juga ya 500 tahun. Lah lama Bu. Nanti di padang mahsyar kita kehausan Bu. Bu, kehausan Bu. Kalau lagi haus dikasih minum enak nggak? Enak Bu. Ya Allah, lagi haus keringetan dikasih minum seger. Bu, enak nggak? Kalau di dunia haus ada.
Di dunia panas, masuk kamar, AC. Nggak gablek AC, kipas angin. Masuk angin. Nggak apa-apa daripada masuk Kristen. Iya nggak? Iya nggak? Bu, nyari warkop, kagak jual. Warteg, nggak ada. Ramayana, nggak ada. Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, nggak ada. Superindo, kagak ada. Yang ada cuma satu, matahari. 1 mil di atas kepala kita. 1,6 kilometer. Ada ulama mengatakan 7 meter. Bu, kayak apa panasnya? Besok siang matahari tinggi, kita kepanasan, Bu. Masa? Kan jarang hujan lagi kepanasan ya. Kita lagi ngeluh baik, kagak hujan-hujan. Nanti ada musim hujan, hujan mulu. Betul. Betul. Masa? Ibu, di Padang mah, sar. Nanti semua manusia kumpul dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Kita. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya seleher, ada yang keringatnya sebahu sedada, ada yang sepusar, ada yang sepaha, ada yang sebetis, ada yang semata kaki. Tinggal tergantung amal. Karena nanti semua kita akan dihisab oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak dihisab. Binatang pun dihisab nanti oleh Allah. Buaya pernah makan binatang apapun yang makan, dihisap buaya. Cuman setelah dihisap, nanti buaya dihancurkan Allah jadi debu. Orang kafir lihat buaya dihisap jadi debu, pengen digituin. Tapi manusia tidak. Kenapa? Manusia nanti diadili oleh Allah, dihisap oleh Allah. Semuanya dihisap. Yang kita makan dihisap, yang dipakai dihisap, punya rumah dihisap, kerjaan dihisap, semuanya. Kiai, ulama, mubalik, ceramah, ngomong, nanti ucapannya pun dihisap. Emang enak jadi kiai? Berat juga. Tidak, Bu. Semua dihisab. Nanti akan diadili oleh Allah. Kita menanti-nanti faslul qada, keputusan Allah sekian lama. Nanti semua menghadap umat manusia ketika itu dipimpin pembesar-pembesar di dunia, para orang-orang soleh menghadap Abul Bashar. Wahai Nabi Allah Adam, anta Abul Bashar isfalana, tolong kami beri syafaat Adam. Nabi Adam angkat tangan, nehi. Nggak bisa ngasih syafaat. Kenapa? Punya hujah, dulu melanggar larangan Allah, makan buah kol, malu, nggak bisa ngasih syafaat. Bu, kata Nabi Adam, ai umat datang menghadap kepada Nabi Nuh, Rasul pertama yang berdakwah dengan kalimat tauhid, la ilaha. Tiap kali dakwah ngajak umat beriman, itu umatnya brengsek, tutup telinga dengan jari jemarinya. 950 tahun dakwah, umat kagak nambah-nambah. Itu umat eta kene. Bu, lama-lama Nabi Nuh nggak tahan juga, akhirnya ngedoa, ya Rabb, abisin umat. Allah dengar doa Nabi Nuh, diturunkan banjir bandang sampai segunung. Nabi Nuh malu nggak bisa memberi syafaat, pernah mengeluarkan doa pamungkasnya untuk mendoakan umatnya dapat musibah. Na'udhu. Datang lagi menghadap kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan, nggak bisa kasih syafaat. Kenapa? Pernah berdusta walau dalam kebenaran selama hidup 3 kali. Datang menghadap Nabi Musa. Nabi Musa gak bisa kasih syafaat. Pernah mukul anak muda, sekali pukul mati. Mati. Pukul. Kata Nabi Musa, ai umat, menghadap kepada Nabi Isa. Nabi Isa gak bisa memberi syafaat dan tidak punya hujah. Akhirnya menghadap kepada Rasul kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad satu-satunya yang bisa memberi syafaat. Ketika Nabi melintasi titian Siratal Mustaqim, orang yang pertama melintasi Siratal Mustaqim, ketika itu Rasulullah melihat umatnya pun itu berjalan di atas Siratal Mustaqim. Rasulullah berdoa, Allahumma salim ya Rabb, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Tapi ada juga yang tercebur ke jurang neraka. Itu dalamnya 70 tahun perjalanan. Api neraka panasnya luar biasa. Konon api dunia cuma baru asapnya api neraka. Pertama dipanaskan api neraka oleh Allah 1000 tahun sampai memutih warnanya. Kedua
dipanaskan 1000 tahun memerah warnanya. Ketiga, dipanaskan 1000 tahun sampai menghitam warnanya. Panasnya api neraka luar biasa. Siksa yang paling ringan, nginjek itu bara neraka cuma sebesar biji sawi. Otak kita yang mendidih. Jangan api neraka, api dunia aja panasnya luar biasa. Itu jalan nyeket nginjek puntung rokok pasti baru puntung rokok lah. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Ibu mau nggak masuk neraka? Mau nggak masuk neraka? Tapi nanti model-model kita mampir dulu ke neraka. Mau nggak? Kalau nggak mau, maka kita pengen masuk bagian dari 70.000 umat Nabi yang masuk surga langsung dimasukin. Bigari kisah siapa mereka? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya, kendor rahmat ini nyaut ngapa? Bu. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman. Iman yang murni, tidak terkontaminasi, nggak pernah datang meruqyah dirinya, nggak pernah mencampur adukan imannya dengan nilai-nilai syirik dan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itu yang mendapat keamanan. Wa ulaika humul muqtadun, ulaika humul muqtadun, mereka orang-orang yang dapat betul. Alhamdulillah, ibu nih, mudah-mudahan kita yang hadir malam ini memperingati Maulid Nabi, kita semakin cinta kepada Rasulullah, karena satu-satunya yang bisa kasih syafaat cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya kita semakin cinta karena buah dari cinta adalah syafaat. Tapi bukti cinta harus kita buktikan. Cinta Nabi, perbanyak baca sholat. Bari ngapain deh sholawat bu ya bu ya. Ya bu ya. Bari nonton sinetron, jangan bercerai bunda. Baca sholawat, ya apa? Ibu, bu, bari masak di dapur numis kangkung. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Enak gak? Itu tumis kangkung tambah berkah disalawatin. Pantasan lagi pulang kerja makan nambah 3 piring. Alhamdulillah. Ibu bari ngurut sambal gak apa-apa baca sholawat, cuma sholawatnya pendek, nadanya sedih. Maka tadi sambal doang. Laki pulang kagak begini. Dan gak punya kerjaan mancing dulu. Ini gak petikan agak dasar lagi kayak baca sholat. Kalau ibu punya laki marah-marah, jangan timbalin marah. Itu bini neraka. Laki marah diam aja, bu. Kayak bini zaman dulu, laki marah baru melotot tulak pinggang. Bini zaman dulu mah nggak berani yang lihat wajah laki, marah beda bini sekarang, laki marah baru melotot, bini nyautin masuk lo, masuk begitu. Ada kagak bini? Gimana dia orang? Bu, nanti kalau laki ibu marah, jangan timbalin marah ya. Ibu sholawatin aja tuh laki ibu. Laki lagi ngomel, lagi ngocot, biarin apa baik dia keluar dari mulutnya. Yang penting ibu sholawat. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya. Insya Allah laki gak bakal jadi marah. Kenapa? Dia pikir dia bini gua pulang aja stres. Bapak kayak begitu, kalau punya bini galak pak, jangan timbalin pak. Bini kalau dimarah timbalin, kagak kelar 3 minggu. Kita rugi kuat kagak dibagi. Kalau bapak punya serep mending, kalau kagak mau kemana lu? Bini marah jangan timbalin, sholawatin. Umi, insya Allah nggak bakal jadi marah pak. Ya bu,
Ya Pak, insya Bu, banyak sholat. Sholawatnya mau didangdutin boleh, boleh nggak? Mau diindiain? Boleh, nggak apa-apa. Pakai lagu India boleh. Contohnya, cahai tujuku, cahongga ardem, marke bidil si, nifyar nago kagem. Kalau orang dia begitu nggak boleh ada tiang, ngempet aja. Ya tanya. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi asya. Allah enak Bu. Jaga ya Bu, jaga iman kita dan tambahkan cinta kita kepada Nabi. Buktikan yang kedua, jaga warisan Nabi, Al-Quran dan Sunnah itu dimaknai secara bahasa jalan yang dijalani, baik terpuji maupun tidak. Menurut para fuqaha, suatu perintah yang berasal dari Nabi, namun bersifat tidak wajib. Maka siapa yang menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati, faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta Nabi, nanti dia bersama Rasul di dalam surga. Yang ketiga, jaga akhlak kita kepada Allah. 5 waktu jangan diting. Sholat itu bukan cuma ibadah ritual, bukan sekedar sholat menggugurkan kewajiban, tapi ada khasiat yang luar biasa dari sholat itu. Kalau kita dirikan dengan sempurna dari awal hingga akhir, maka manfaatkan waktu kita yang sekali ini hidup di dunia. Jangan tinggalkan tambah yang sunnah. Ibu ya, bangun di tengah malam sholat tahajud. Ibu suka bangun malam ngapain? Kencing ada bangga amat. Ini kagak berisik kencingnya. Ini saya tanya bapak-bapak suka bangun malam? Yang mana yang bangun? Nih Bu, ada Bu dokter. Ibu dengerin, anggap ini sebagai apa namanya itu sini saya. Anggap ini sebagai seminar, karena beliau sering diundang ke berbagai daerah bahkan luar negeri untuk seminar. Bu, apa itu sholat dan manfaatnya dengan kesehatan? Kita kasih waktu sebentar biar sholat kita makin mantap, makin semangat. Betul? Ya, dengerin ya, jangan jadi ngobrol Bu ya. Ini oke, ayo saya kasih ibu kenangan bagi-bagi ilmu. Insya Allah. Di subscribe, apa lagi? Like, komen, share, yang banyak ya. Iya.